Baik, itu tadi merubah nama, field ya. Jadi selain klik kanan, kemudian rename field, sebenarnya cara mudahnya untuk merubah nama field tinggal double klik di tulisan field-nya. Nah, tinggal kalian ganti ya. Itu 2 cara ya, bisa, klik kanan ataupun di double klik di tulisan namanya. Kemudian di-enter untuk akhir. Selanjutnya, kalau sudah bisa merubah nama, nah bagaimana kalau ingin menyisipkan field? Misalkan tadi kita kelupaan ada field yang harus kita masukkan di antara nama sama program studi, ya. Caranya tinggal klik kanan, misalkan di program studinya, kemudian pilihlah insert field, ya, sampai nanti muncul field baru ya di antara nama sama program studi. Misalkan kita kasih namanya tempat lahir. Ya, tadi caranya bisa di double klik, kemudian kalian kasih misalkan tempat lahir. Enter. Oke. Itu dasar-dasarnya dulu ya. Jadi kalian sudah bisa menambahkan field ya, menyisipkan, merubah nama, begitu juga menghapus field ya. Nah, bagaimana kalau ingin menyimpan ya? Tadi misalkan sudah semuanya field-fieldnya dimasukkan. Cara menyimpan satu buah tabel bisa Ctrl S ya, atau bisa juga di pojok kanan atas, maaf di pojok kiri atas ada gambar disket ya. Kalian tinggal klik. Nah, nanti akan muncul Save As, Save As ya. Nama tabelnya apa? Kalian tinggal tulisan. Misalkan kita kasih nama mahasiswa, nama tabelnya. Silakan misalkan mahasiswa. Untuk mengakhiri, untuk menyimpan, klik tombol OK. Nah, bisa kalian lihat ya di sini namanya asalnya yang tabel 1 berubah jadi mahasiswa, nama tabelnya. Jadi ini nama tabel, kemudian ini adalah field-fieldnya. Jadi dalam satu buah tabel tadi ya, mahasiswa itu apa saja datanya sih? Ada ID, ada NIM, ada nama, ada tempat lahir, ada program studi dan selainnya gitu. Ya, itu untuk menyimpan satu buah tabel. Nah, bagaimana kalau ingin merubah nama tabel? Nah, misalkan tadi salah tulisan mahasiswanya atau ada yang terlupa ya. Jadi jika ingin merubah nama tabel, maka yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa tabel tidak sedang aktif ya. Jadi nanti pastikan di sebelah kanannya tabel mahasiswa itu tidak muncul seperti ini, tapi harus dalam keadaan di close ya. Nah, jadi kalau seperti ini kalian tidak bisa merubah nama tabel. Jadi harus mohon maaf, harus kalian close dulu. Nah, cara meng-close-nya di pojok kanan ya, di sebelah baris mahasiswa ini. Nah ya, kalian tinggal klik saja close mahasiswa. Nah, sampai di sebelah kanannya kosong ya. Kemudian cara merubahnya tinggal klik kanan, sekarang beralih ke bagian panel sebelah kirinya ya. Yang tulisan tabel mahasiswanya kalian rubah atau klik kanan, maaf, klik kanan, kemudian di sini ada namanya menu rename. Nah, sampai nanti terblok tulisan mahasiswanya. Misalkan kita tambahkan di depan mahasiswanya ada TBL. TBL itu singkatan untuk tabel ya. TBL mahasiswa disatukan. Jangan lupa untuk mengakhiri klik enter. Nah, seperti itu untuk merubah nama tabel ya. Jadi pastikan dulu dia dalam keadaan tidak aktif tabelnya. Jadi sebelah kanannya kosong, kemudian tadi apa? Klik kanan, kemudian pilih rename ya. Kalau ingin memunculkan kembali tabelnya tinggal bisa klik kanan, open, ataupun cara mudahnya di double klik. Nah, seperti itu ya. Itu untuk merubah nama dari satu tabel. Oke. Nah, bagaimana kalau ingin menghapus tabel ya? Misalkan ingin dihapus, misalkan ada kesalahan ingin dihapus tabel mahasiswanya, caranya sama, pastikan dulu tabelnya dalam keadaan tidak aktif, jadi sebelah kanannya kosong ya, tidak aktif. Kemudian caranya sama, tinggal klik kanan, kemudian pilihlah, nah di sini ada menu delete ya. Sampai nanti muncul peringatan dulu benar mau dihapus tidak ya. Jadi kalau yes nanti akan hilang tabel mahasiswanya.
Karena kita masih belajar ini ya, tidak perlu diklik tombol yes, kalian klik tombol no dulu saja. Ya, jadi tidak hilang ya. Jadi tolong jangan dihapus dulu ya, itu latihan saja dulu. Baik, itu tadi untuk merubah nama tabel sama menghapus tabel. Ya. Baik, nah sekarang coba kalian aktifkan lagi tabel mahasiswanya. Kita akan coba mengisikan data sekarang ya. Nah, jadi tadi kan kalian sudah membuat field-fieldnya ya. Nah, sekarang kita tinggal isikan datanya. Inilah disebut dengan record nanti. Nah, perhatikan di sini ada ID. ID ini kalau nanti kalian belajar disebutnya auto increment. Jadi dia akan bertambah satu persatu secara otomatis. Jadi kalian di kolom ID diabaikan saja. Kalian fokus ke kolom NIM sampai ke field program studi ya. Jadi silakan tolong diisikan datanya mulai dari NIM, nama, tempat lahir sampai program studi ya. Diisikan dulu datanya. Jadi contoh misalkan di sini 2120 ya. Nanti bebas saja ya. Nanti saya kalian ikutin yang contoh saya. Misalkan namanya Muhammad Muklis. Di tempat lahirnya misalkan contoh Jakarta. Kemudian program studinya misalkan akuntansi. Nah, ya jadi seperti itu. Ya. Nah, ketika kalian menulis data di sini ada tanda pensil, artinya kalian sedang menulis atau mengedit data. Ya, kalau sudah berhenti diklik, nah ini artinya sudah tersimpan datanya. Oke. Ya, jadi tolong silakan kalian tambahkan data-datanya seperti contoh di sini ya. Jadi ID-nya saya ulangi lagi, abaikan saja. Jadi kalau saya nulis di sini, misalkan 212, nah ini langsung otomatis 2. Ya, jadi untuk kolom ID diabaikan saja. Ya. Baik, silakan diketikkan dulu data-datanya. Ada berapa ini? Kurang lebih 10 ya, 10 data. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, jadi kalau sudah kalian isikan datanya semua, nah bisa kelihatan sekarang ya, tadi definisi-definisinya tadi. Jadi tadi kan dalam database, nama database-nya itu kan tadi kita sudah menyimpan atau membuat database yaitu latihan 1 underscore name kalian. Di dalam tabelnya tadi sudah kita rubah TBL mahasiswa ya, inilah tabel. Tabel artinya adalah tadi kan kumpulan data-data yang sejenis ya. Kemudian di dalam tabel ada dua istilah yang harus kalian ingat, yaitu field. Nah, kalau field bentuknya kolom ya. Jadi tadi definisi field merupakan tempat data atau informasi kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom. Ya, jadi misalkan ini adalah field name saja, field nama saja, field tempat lahir saja, field program studi saja. Ya, jadi bentuknya kolom. Sedangkan record atau data atau baris mungkin ya kalau di Excel merupakan kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan tersimpan dalam bentuk baris pada tabel ya. Satu tabel biasanya terdiri dari beberapa record sekaligus ya. Contoh misalkan ID 6, NIM-nya sekian, namanya siapa, tempat lahir di mana, program studinya apa gitu ya. Misalkan ID 13 NIM-nya apa, namanya Dewita misalkan, tempat lahirnya di Bali, program studinya manajemen. Ini disebut dengan record ya. Jadi record itu adalah bentuknya baris, jadi data-data dari satu buah tabel bentuknya ya. Jadi itu ya, tolong dipastikan kalian dipahami dan diingat terus tentunya ya. Karena ini akan dibawa terus istilah-istilah ini, ada field, ada record gitu. Baik. Nah, kalau sudah mengisikan data semua, jadi untuk mengedit data ada di bagian text formatting ya. Jadi kalau kalian di tab di sini tab home di bagian sebelah kanan ada text formatting. Ini untuk mengedit-ngedit data, baik besar, kecil, tulisan. Tapi biasanya kalau diakses tidak seleluasa seperti di Word atau di Excel ya. Jadi coba sama kalian nanti ya, kalian blok semuanya. Jadi kalau di Excel kan kalian bisa misalkan merubah satu baris atau satu buah sel, misalkan jenisnya besar kecilnya sesuai dengan selnya. Tapi kalau di sini kalau kalian merubah satu saja jenisnya, misalkan boldnya, itu akan langsung berubah semuanya gitu ya.
Jadi ini kan sebutnya database. Jadi kalau saya klik di sini misalkan kalau saya bold, nah dia akan bold semua ya. Kalau saya italic semua. Padahal yang saya seleksi hanya satu buah kolom saja ini ya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi tidak seleluasa seperti di Excel ataupun di Word ya. Jadi ketika kalian memformat misalkan ini, nah kalau alignment masih bisa ya. Tapi kalau jenis huruf kemudian besar kecil itu biasanya langsung otomatis semuanya ngikut. Nah, seperti ini ya. Itu pengatur kelebarannya. Gitu ya. Jadi contoh itu tadi untuk mengedit teks yang ada di code. Jadi ulangi lagi untuk mengedit teks dia tidak seleluasa atau tidak sebebas seperti di Excel ataupun di Word ya. Jadi ketika merubah satu biasanya ikut semuanya berubah gitu. Kemudian misalkan ingin menghapus record. Nah, ya misalkan contoh saja baris terakhir yang namanya Aisyah Putri itu datanya ingin kalian rubah. Jadi untuk menghapus record, seleksi record yang akan dihapus. Jadi cara menyeleksinya kalian klik kanan di kotak di paling sebelah kiri ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, kalau ingin menyeleksi, klik kanan di sini. Ya kan, di sini. Kemudian tinggal kalian pilih delete record ya. Klik kanan delete record, nanti akan muncul seperti ini biasanya. Apakah benar mau dihapus tidak? Ya silakan kalian klik tombol yes saja. Kalau mau dihapus, kalau tidak ya tidak. Contoh ya. Kalau mau dihapus coba saja di baris paling akhir kalian klik kanan ya di data terakhir. Klik kanan kemudian pilih delete record. Oke, itu kemudian nanti akan muncul pesan kan ya, kalian klik tombol yes supaya kelihatan betul nggak terhapus gitu ya datanya. Baik, nah sekarang itu tadi untuk menambahkan data baru ya, atau maaf menambahkan record, menambahkan field ya. Kemudian kalian sudah tahu caranya merubah nama tabel, mengedit tabel dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana sih menambahkan tabel baru. Tadi kan definisi database itu kan kumpulan dari tabel-tabel ya. Jadi tidak mungkin dalam satu database hanya satu tabel saja. Ya, jadi untuk menambahkan tabel baru, misalkan kita ingin menambahkan tabel dosen. Ini kan tabel mahasiswanya sudah ya. Kita ingin menambahkan tabel dosen. Nah, caranya tolong diingat ya. Klik tab create. Nah, di sini ada bagian table. Sekalian pilihlah table ya. Sampai nanti muncul satu buah table satu ya, tabel baru. Ya, seperti itu ya. Jadi itu untuk menambahkan menambahkan tabel. Saya ulangi lagi. Klik tab create di bagian table, pilih table. Sampai nanti muncul tabel baru. Baik, di tabel baru ya, coba kalian rubah nanti nama tabelnya adalah TBL dosen ya. Tadi caranya sudah saya ajarkan. Kemudian isi minimal 5 record. Nah, ini tapi sebelum isi tentu saja kalian ubah dulu ya atau tambahkan dulu field-fieldnya. Jadi kalau dosen ada NIP, ada nama underscore dosen, ada alamat, ada kota underscore lahir. Seperti itu ya. Jadi coba kalian tambahkan, saya ulangi lagi, tambahkan satu buah tabel, diberi nama nanti tabel dosen, kemudian dalam tabel dosen ada 4 buah field ditambahkan, NIP, nama dosen, alamat, sama kota lahir. Kemudian recordnya tolong isikan data 5 record. Bebas saja isinya ya, terserah kalian. Demikian. Nah, jadi itu materi yang pertama. Jadi tolong kalian kerjakan ya. Jadi tadi dicoba di rumah masing-masing buat satu buah database. Tadi nama databasenya kan latihan 1 underscore nim ya. Kemudian di dalam database satu ini ada 2 tabel. Ada TBL mahasiswa sama TBL dosen. Dan tadi di dalam masing-masing tabel sudah berisi record-recordnya tadi ya sama field-fieldnya. Tolong database latihan satunya kalian nanti kirim di situs LMS Unicom di bagian tugas yang sudah dibuat pada pertemuan 1 mata kuliah ini. Pengumpulan tugas paling lambat hari Sabtu ya, tanggal 20 Maret 2021 jam 12. Saya ingatkan kembali absensi kehadiran pertemuan 1 dan pertemuan yang lainnya tentunya
ditentukan oleh pengiriman tugas yang tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Baik, mungkin demikian tutorial ya atau materi pertemuan pertama mengenai sekilas dulu tentang database, kemudian tadi pengolahan tabel ya dan menambahkan field dan record-recordnya. Demikian, tolong dikerjakan tugasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.